warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin Meilani dari kelas A dengan NIM 2203055020007. Saya dari program studi gizi angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi. Secara umum, teori komunikasi itu dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pandangan serta strategi yang berguna untuk membentuk kerangka kerja dan alat untuk mendukung kegiatan yang hendak dilakukan. Nah, di dalam proses komunikasi, teori komunikasi ini memegang peranan sebagai pembina yang berfungsi untuk membentuk serta merangkai sebuah kaidah komunikasi. Nah, yang pertama yaitu teori komunikasi behaviorisme oleh John Boados Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori ini komunikasinya berisi mengenai seluruh tindakan atau perilaku yang mencangkup antara tindakan, respon, atau balasan terhadap suatu hal yang diberikan atau juga bisa disebut dengan rangsangan. Teori ini memiliki arti bahwa semua tindakan memiliki balasan yang berbentuk respon. Nah, selanjutnya yaitu teori komunikasi operant conditioning oleh Skinner. Nah, teori ini ditemukan oleh seorang ahli psikolog bernama Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Beliau berpendapat bahwa tujuannya dicantumkannya psikolog dalam komunikasi adalah untuk membantu mengendalikan perilaku. Teori operant conditioning dapat diartikan sebagai suatu prosedur untuk membantu dalam pemberian motivasi tingkah laku yang dapat berakibat pada terulangnya atau hilangnya tingkah laku tersebut. Nah, yang ketiga yaitu teori komunikasi sibernetik oleh Wiener pada tahun 1945. Teori sibernetik merupakan teori yang masih tergolong baru ketika berkembangnya ilmu sosial serta teknologi informasi di dunia. Teori sibernetik berisi mengenai suatu sistem yang menjadi pengontrol untuk kegiatan komunikasi, baik komunikasi antar lingkungan dengan sistem dan sistem itu sendiri. Kegunaan utama dari pengontrol ini adalah untuk mengamati lingkungan. Teori ini biasanya diterapkan pada siswa yang ingin meraih hasil efektif. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Merupakan sebagai pelaku komunikasi, yaitu orang yang menyampaikan pesan dalam proses konseling. Unsur ini adalah konselor itu sendiri yang mempunyai peran sentral dan sangat menentukan keberhasilan dari seluruh proses konseling. Yang kedua yaitu komunikan, yaitu pelaku komunikasi yang menerima pesan dalam proses konseling. Unsur ini adalah konseli atau biasa juga disebut dengan konseli. Meskipun tampak berperan pasif, namun juga mempunyai andil dalam menentukan arah dan hasil proses konseling. Nah, yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan materi, objek, atau stimulan yang disampaikan oleh komunikator atau konselor dalam hubungannya dengan proses konseling. Maka pesan ini mencangkup sebagai pengarah di dalam usaha untuk mengubah sikap perilaku komunikan atau konseli itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu media. Merupakan suatu sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk terjadinya komunikasi baik hardware maupun software. Dalam kategori media ini termasuk juga suasana, tempat, dan kualitas interaksi yang terjadi antar pelaku komunikasi atau konselor dan konseli. Nah, yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Merupakan respon yang diberikan oleh komunikan atau konseli yang merupakan hasil dari proses komunikasi atau konseling. Respon ini bisa berupa pesan baik, dalam hal ini komunikan akan beralih menjadi komunikator dan sebaliknya, atau juga berupa perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil akhir atau outcome dari proses komunikasi atau konseling itu sendiri. Nah, komunikasi yang baik kepada klien gizi itu sangat penting dalam membantu mereka mencapai tujuan kesehatan mereka. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip untuk menjalankan komunikasi yang baik kepada klien gizi. Nah, yang pertama yaitu dengarkan dengan seksama.
Nah, dengarkan dengan penuh perhatian pada kebutuhan dari masalah klien. Jadikan mereka merasa didengar dan dipahami. Yang kedua yaitu jelas dan ramah. Sampaikanlah informasi dengan jelas dan ramah dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti tanpa menggunakan istilah medis yang rumit. Nah, yang ketiga yaitu pertimbangkan kebutuhan individu. Setiap klien memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, sesuaikanlah rekomendasi dengan kondisi, prevalensi, dan tujuan mereka. Nah, yang keempat yaitu tanggapi pertanyaan dan kekhawatiran mereka. Jadilah responsif terhadap pertanyaan dan kekhawatiran klien. Berikan penjelasan yang memadai untuk mengatasi keraguan mereka. Nah, yang kelima yaitu berikan dukungan. Tunjukkan dukungan dan dorongan kepada klien, bantu mereka mengatasi hambatan dan menjalankan rencana gizi dengan sukses. Nah, yang keenam yaitu tetap profesional. Tetaplah profesional dalam komunikasi dengan klien, lindungi kerahasiaan informasi pribadi mereka. Nah, yang ketujuh yaitu bersifat empatis. Cobalah memahami perasaan dan pengalaman klien. Ini dapat membantu memberikan dukungan yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu berkembang dengan ilmu pengetahuan. Selalu perbaharui pengetahuan tentang gizi dan tren terkini dalam bidang ini. Ini akan membantu mereka memberikan saran yang lebih baik kepada klien. Nah, yang kesembilan yaitu berikan rencana yang realistis. Nah, bantu klien mengembangkan rencana gizi yang realistis dan dapat dijalankan sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, yang ke-10 yaitu evaluasi dan revisi. Secara berkala, evaluasi kemajuan klien dan revisi rencana gizi mereka sesuai dengan kebutuhan. Perlu kita ingat bahwa setiap klien adalah individu yang unik dan berbeda-beda, jadi penting untuk bersikap fleksibel dalam pendekatan komunikasi agar para klien merasa aman dan nyaman kepada kita, misalnya sebagai konselor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.